Bagi kalian mahasiswa baru yang masih bingung dengan organisasi yang ada di kampus, di video kali ini aku bakalan menjelaskan 4 organisasi di kampus yang bisa kalian ikuti. Aku Adi, selamat datang lagi di channel Adi Sumaryawan. Bagi kalian yang baru pertama kali kesini, channel ini membahas tentang keuangan, perkuliahan, dan anak kos. Jadi aku bakalan bantu cara mengatur keuangan kalian, bagaimana kehidupan kampus, dan seputar tips dan trik menjadi anak kos. Jadi jika kalian mahasiswa dan sedang ngekos, channel ini cocok banget untuk kalian. Jadi jangan ragu untuk klik tombol subscribe di bawah, oke? Sebelumnya aku sudah membuat video tentang manfaat jika kalian mengikuti organisasi di kampus. Nah, bagi kalian yang belum menonton video itu, kalian bisa klik link di sini ya. Ada banyak sebenarnya organisasi di kampus, tapi di video kali ini aku cuma mau membahas 4 organisasi saja. Nah, langsung saja kita menuju organisasi yang pertama. Nah, yang pertama itu ada UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, UKM merupakan tempat untuk mewadahi dan mengembangkan potensi yang dimiliki mahasiswa untuk bisa menjadi lebih produktif. Di kampus-kampus banyak sekali ada UKM, mulai dari UKM kesenian, ada UKM olahraga, dan ada juga UKM akademik. Jadi kalau UKM kesenian itu mulai dari UKM kesenian daerah, kemudian itu juga ada UKM paduan suara. Sementara kalau di UKM olahraga itu ada UKM sepak bola, kemudian bola voli, dan masih banyak lagi. Sementara kalau di UKM akademik itu ada UKM pendidikan dan penalaran. Nah, kalian bisa pilih mau masuk UKM yang mana. Dan tentunya untuk kalian bisa mengikuti organisasi, kalian harus menjadi pengurus dalam UKM itu. Kalau kalian nanya ke aku ikut UKM apa di kampus? Nah, di kampus aku hanya ikut satu UKM aja, yaitu UKM Presma PC. Nah, di sana aku belajar bagaimana menjadi seorang jurnalistik. Aku belajar menulis, menceritakan suatu kegiatan atau suatu peristiwa. Nah, di UKM aku itu aku bertemu dengan banyak teman dari luar prodi aku, khususnya ada yang dari teknik informatika, ada yang dari IPA, dan masih banyak lagi. Nah, di sana aku bisa bercerita dengan mereka dan bertukar pikiran tentunya. Nah, kalau kalian nyuruh aku ikut 2 UKM di kampus, aku nggak bakalan mau karena aku sadar bahwa waktu dan tenaga aku itu terbatas. Jadi aku cuma memutuskan untuk mengikuti satu UKM aja. Kita lanjut lagi ke organisasi yang kedua, ada HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Mungkin bagi kalian yang belum tahu atau di kampus kalian mungkin dikenalnya dengan sebutan HIMA ya, atau Himpunan Mahasiswa. Nah, bagi kalian yang belum tahu atau belum paham mengenai HMJ ini adalah organisasi yang dibentuk oleh jurusan untuk meningkatkan rasa solidaritas dan kekeluargaan antara mahasiswa sejurusan. Mereka bertugas juga untuk menyampaikan aspirasi dari mahasiswa ke jurusan. Selain itu, mereka dituntut juga untuk membuat program kerja. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Program kerja yang biasa dibuat oleh HMJ biasanya seperti seminar nasional. Jadi mereka akan mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Nah, tujuannya itu untuk menambah wawasan dari mahasiswa dan tentunya untuk memotivasi mahasiswa. Nah, lanjut ke program berikutnya seperti lomba, baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik di tingkat jurusan maupun nasional. Nah, contohnya seperti lomba karya tulis ilmiah, kemudian lomba esai, lomba bisnis plan, dan masih banyak lagi lomba-lomba. Dan selanjutnya itu programnya ada pengabdian kepada masyarakat atau biasanya P2M ya. Jadi mereka akan terjun langsung ke masyarakat, mereka biasanya akan melaksanakan kerja bakti, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan P2M yang biasa dilakukan. Jadi mungkin itu saja contoh program kerja yang biasa dibuat oleh HMJ. Lanjut ke organisasi yang ketiga, ada BEM Fakultas. Jadi BEM Fakultas ini ada di setiap fakultas kalian masing-masing ya. Misalnya kayak aku dari Fakultas Ekonomi, ya di organisasi di kampus aku ada namanya BEM Fakultas Ekonomi. Nah, bagi kalian yang belum tahu BEM Fakultas ini apa, jadi BEM Fakultas ini adalah organisasi yang dibentuk oleh fakultas untuk meningkatkan atau mengoptimalkan pengembangan mahasiswa khususnya di lingkungan fakultas. Untuk letak perbedaan antara BEM fakultas dengan organisasi sebelumnya atau HMJ itu terletak di anggotanya. Jadi kalau HMJ itu anggotanya hanya dari prodi terkait, misalnya dari
jurusan HMJ ini. Nah, itu ada 2 prodi, jadi anggotanya hanya ada dari prodi itu. Sementara kalau di BEM fakultas itu kan terdiri dari berbagai jurusan dan prodi dan bahkan banyak gitu. Jadi anggotanya itu ya dari jurusan dan prodi terkait. Dan peluang untuk masuk BEM fakultas itu ya lumayan kecil sih. Jadi kalian pertimbangin ya kalau mau masuk BEM fakultas atau HMJ. Jadi kalian pikir baik-baik dulu mau masuk yang mana. Untuk program kerja hampir sama dengan HMJ. Jadi mereka juga akan mengadakan acara seminar nasional, lomba akademik maupun non-akademik, P2M, dan tentunya acara yang mereka siapkan yang paling ditunggu yaitu adalah acara ulang tahun fakultas. Nah, mungkin sampai di sini kalian udah ada gambaran ya tentang organisasi itu, ada UKM, kemudian HMJ, dan BEM fakultas. Ya, aku harap sih kalian sampai di sini udah mengerti dan udah ada bayangan mau masuk kemana gitu. Kita lanjut ke organisasi yang keempat sekaligus organisasi yang terakhir, yaitu adalah BEM Universitas. Jadi organisasi ini dibentuk oleh universitas untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kreativitas dan prestasi baik akademik maupun non-akademik dari mahasiswa dari berbagai fakultas, jurusan, dan prodi yang ada di universitas itu. Jadi tanggung jawab dari organisasi ini sangat besar dan sangat berat ya menurut aku ya. Dan untuk masuk ke organisasi ini juga lumayan sulit karena dalam satu organisasi itu kan misalnya terdiri dari 60 orang gitu loh, atau 60 anggota. Jadi untuk masuk ke sana itu setiap fakultas itu cuma dapat jatah berapa gitu loh. Jadi sangat sulit. Mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke organisasi ini. Jadi jika kalian beruntung, kalian bisa coba aja masuk ke BEM Universitas ini. Ketua BEM Universitas ini biasanya disebut juga dengan Presiden Mahasiswa. Jadi presiden dari banyaknya mahasiswa dari universitas terkait. Nah, biasanya presiden mahasiswa ini bakalan orasi dan sering orasi juga pada saat ospek ya. Jadi dia yang bilang hidup mahasiswa yang kayak gitu. Jadi dia disebutnya sebagai presiden mahasiswa. Untuk program kerja hampir sama dengan HMJ dan BEM fakultas. Mereka juga akan mengadakan acara seminar nasional, kemudian lomba akademik maupun non-akademik, kemudian P2M, dan tentunya acara terbesar yang akan diadakan oleh BEM Universitas ini yaitu adalah Dies Natalis atau ulang tahun universitas. Jadi di sana mereka akan mengundang banyak orang seperti rektor, dekan dari berbagai fakultas, kemudian mahasiswa dari berbagai fakultas, jurusan, dan prodi. Dan mereka juga akan melibatkan banyak orang baik dari dalam kampus maupun luar kampus ya. Jadi itu dia acara terbesar yang menurut aku dari BEM Universitas ini ya. Nah, aku cuma mau mengingatkan ke kalian, jadi jika kalian mengambil pengalaman yang kecil, itu feedback kalian juga akan kecil. Namun jika kalian mengambil pengalaman yang besar, itu feedback kalian juga akan besar. Jadi tentukan pilihan kalian mau mengikuti organisasi yang mana, mau masuk UKM, mau masuk HMJ, BEM fakultas, atau BEM universitas. Tentukan pilihan kalian. Sebenarnya ada banyak sih organisasi yang belum aku jelasin, seperti Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, kemudian ada juga MPM atau Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Nah, mungkin di next video aku bakalan buat, karena sekarang aku masih belum paham apa sih kegiatannya, kemudian apa sih job desk-nya. Jadi aku nggak bakalan jelasin di video kali ini biar nggak salah juga. Jadi demikian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat dan membuat kalian bisa memutuskan untuk masuk ke organisasi yang mana. Dan demikian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe di bawah. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. See you.